Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insyaallah masuk surga, dan yang terpenting dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kita melanjutkan tema kita tentang dakwah, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 104. Ibnu Katsir ketika membahas ayat ini, beliau menjelaskan dengan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Al-Yaman, di mana Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kalau ini tidak dilakukan, aula yusikanallah ayyab'atsa 'alaikum iqaban min 'indih, atau Allah akan menyegerakan penurunan azab untuk kalian dari sisinya. Thumma latad'unnahu fala yastajibu lakum, lalu kalian berdoa memohon kepada Allah, lalu doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dilakukan oleh umat atau sebagian atau sekelompok orang, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu sama halnya melegalkan Allah menyegerakan azab bagi kehidupan ini. Di samping itu tertolaknya doa dengan merintih, memohon, merayu, mendayu, tetapi tidak dikabulkan karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Sehingga di dalam hadis riwayat Bukhari, baginda Rasul Muhammad SAW membuat analogi, membuat perumpamaan, masyarakat itu diibaratkan seperti menaiki sebuah perahu. Ada yang menempati dek di bawah, ada yang menempati tengah, ada yang menempati di atas, sehingga kalau mereka membutuhkan air, yang di atas tinggal lempar timba, dapat air. Yang di tengah naik satu tingkat, lempar timba, dapat air. Yang di bawah harus naik 2 tingkat, tentu dianggap mengganggu itu. Lempar timba baru dapat air. Lalu orang yang berada di dek paling bawah ini perumpamaan yang sangat logis dan rasional. Orang yang di bawah ini berpikir picik, berpikir sempit. Dia berkata, untuk apa kita harus naik ke atas sehingga mengganggu? Padahal di bawah kita ini adalah air. Apakah tidak sebaiknya kita lobangi saja perahu ini sehingga airnya keluar dengan sendirinya? Perbuatan melobangi kapal itu adalah perbuatan mungkar. Kalau orang yang di atas tidak mencegahnya perbuatan ini, maka ketika kapal itu tenggelam, siapa yang merasakan dampaknya? Apakah hanya orang yang melubangi saja? Tidak. Apakah orang yang berada di dek bawah saja? Tidak. Kalau kapal ini, perahu ini tenggelam, maka seluruh penumpangnya akan ikut tenggelam. Padahal yang di atas tidak berbuat, tidak melubangi kapal itu, tapi menyaksikan kapal ini dilubangi, dan dia diam. Dia tidak mencegahnya. Dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka ketika tenggelam, maka semuanya tenggelam. Itulah juga yang diingatkan oleh Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian dari siksa Allah
yang tidak saja mengenai orang-orang zolim saja di antara kalian. Jadi kadang-kadang ada satu siksaan, ada satu azab. Bukan saja orang salah, bukan saja orang kufur, bukan saja orang kafir, bukan saja orang maksiat yang kena. Yang soleh kena, yang syukur kena. Kenapa? Karena ketiadaannya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mencegah kemungkaran. Sehingga salah seorang ulama salaf menyebutkan bahwa orang yang berdiam diri menyaksikan kemungkaran, penyimpangan, penyelewengan, dan dia diam saja, pura-pura tidak tahu, maka itu dikatakan sebagai syaitani akhros, setan yang diam. Jadi setan yang diam berwujud manusia adalah ketika dia melihat penyimpangan, penyelewengan, kemungkaran, dan dia tahu, dia diam saja, tidak mencegahnya, tidak mengingkari dalam hatinya, maka itu adalah setan bisu. Itulah yang dikatakan oleh Imam Abu Al-Daqqaq, seorang ulama salaf. Sehingga betapa banyak setan-setan bisu dalam kehidupan ini. Kemungkaran terjadi di jalanan, di pasar, di kantor, di lembaga, di institusi yang harusnya kita hormati kemuliaannya. Tetapi ternyata kemungkaran terjadi begitu masif sehingga banyak setan-setan diam di tempat itu. Sehingga apa yang terjadi? Seperti masyarakat yang digambarkan Rasul berada dalam satu perahu yang kemungkaran itu terjadi, perahunya dilubangi, orang diam saja, begitu tenggelam, semuanya menangis termehek-mehek semuanya. Semuanya menderita semuanya, semua menyesali semuanya. Maka harus ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang secara khusus, secara totalitas, secara profesional harus ada sebagian yang ngurusi tentang itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Para pemirsa dimanapun berada dan insya Allah selalu berbahagia masuk surga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai insan muslim, muslimat, mukminin, mukminat harus bekerja sama, harus bergandengan tangan, harus beralal biru wa taqwa dalam mengemban, memikul amar ma'ruf nahi mungkar ini, sehingga kita tidak jadi penonton. Sekecil apapun kita berkontribusi, baik dengan pikiran, dengan tenaga, dengan harta kita. Jangan biarkan harta kita itu hanya untuk mengurusi urusan yang tersier saja, sekunder saja. Kalau primer ya boleh-bolehlah. Tetapi kadang-kadang betapa banyak kaum muslimin hartanya terhambur untuk sesuatu yang tidak primer, yang tidak pokok. Bahkan kadang-kadang tidak sekunder. Maka dari itu harus kita jadikan itu sebagai amal. Kita jadikan amal yang nanti di akhirat kita klaim balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran suratul Anfal, Allah Subhanahu wa ta'ala tadi sudah menyampaikan kepada kita disuruh berhati-hati dari siksa Allah yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kita. Ketika kita diam, kita menjadi setan yang akhros, setan yang diam, setan yang bisu karena melihat penyimpangan, penyelewengan, kekeliruan, dan kita pura-pura tidak tahu, tidak mencegahnya, tidak menasihatinya. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Padahal saat itu Rasulullah sudah naik kuda, meletakkan kakinya di atas pelana. Lalu ditanya oleh seorang laki-laki ini, "Ya Rasul, ayyul jihadi afdol?" Apa jihad yang paling afdol? Jihad yang paling utama? Maka beliau Nabi SAW menjawab, "Kalimatu haq inda sultanin jair." Yaitu mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang menyimpang. Karena kadang-kadang ketika terjadi penyimpangan, terjadi penyelewengan, kita diam karena kita takut, lah ini kan atasan saya, ini kan pimpinan saya, ini kan orang kuat, ini kan orang yang menggaji saya, ini kan orang yang menolong saya, sehingga kita berbuat diam. Maka ketika kita berani mengatakan, meskipun dia adalah atasan kita, pimpinan kita, orang yang membantu kita, maka itu adalah jihad yang sangat abdul di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatu haq inda sultanin jair, yaitu mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang menyimpang, yang menyeleweng. Bukan malah kita berada di belakangnya, terus akhirnya sang penguasa itu liar, sampai akhirnya mengkultuskan dirinya nanti seperti Fir'aun. Bagaimana? Karena awalnya Fir'aun juga demikian.
Sehingga akhirnya puncaknya dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan orang-orang sekelilingnya mendiamkan saja sehingga mereka semuanya binasa semuanya di Laut Merah. Para pemirsa dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Taubah ayat 71 yang ini memerintahkan kepada kita untuk memikul beban dakwah ini, memikul beban amar ma'ruf nahi mungkar ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dahum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki, perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi mestinya kita saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Kita tolong dengan lisan kita, dengan kekuasaan kita, dengan tanda tangan kita, dengan harta kita, kita sisihkan. Kenapa ini dakwah nggak jalan-jalan? Apa persoalannya? Kekurangan dana. Kebetulan ada dana, ini kontribusi saya. Kita berikan dana itu kepada mereka. Dakwah tetap jalan, syiar tetap jalan, pendidikan tetap jalan, tarbiyah tetap jalan. Dalam keadaan bagaimanapun, kita bekerja sama, saling tolong-menolong. Dan seorang mukmin, orang yang beriman laki-laki perempuan itu sebaiknya harusnya menjadi saling menolong satu dengan yang lainnya dalam kebaikan ini. Apalagi dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar memang secara khusus harus ada sekelompok orang karena memang ada metode yang harus diterapkan dan ini membutuhkan kejelian, membutuhkan hikmah, membutuhkan bayinah, kejelasan yang terang benderang, sehingga dakwah ini tidak disampaikan dengan semangat saja, tapi metodenya harus menggunakan hikmah. Ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik, teladan yang baik. Jika terjadi perdebatan, bantah membantahkan, dilakukan dengan wajadilhum billati hiya ahsan, berbantah, berdebat dengan ihsan. Tujuannya bukan untuk mencari kemenangan, tapi tujuannya adalah untuk mencari kebenaran untuk kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk setan yang bisu ketika melihat kemungkaran. Kita sampaikan bahwa itu adalah salah, sehingga kita telah melakukan jihad yang utama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.